isinya ternyata nggak ada dagingnya, tapi semuanya jeroan, teman. Abang Jerry sampai mual menceritakan ini, teman ya. Sebegitu teganya si Delphi ini melakukan ini, teman. Abang Jerry sampai mual menceritakan ini, hampir mau muntah, woi. Hai teman-temanku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, baik, kali ini Abang Jerry masih menemani sahabat Bang Jerry. Kalau memang nggak ada pekerjaan, boleh temani Abang Jerry membahas kasus kali ini, yang memang kasus ini cukup menyeramkan, teman-teman ya. Salah satu korbannya berakhir jadi rendang, teman-teman ya. Sampai hakim pun menangis membaca keputusan ini, teman-teman. Oke teman-teman, tanpa banyak bacot, kita akan memasuki ke dalam pembahasannya. Let's go. Kasus yang pernah terjadi di Riau, yang mungkin ini kasus paling gila yang pernah Abang Jerry bahas, soal calon dukun yang berusaha mendapatkan kesaktian dengan cara atau syarat yang berakhir jadi kasus gede di sana, teman-teman. Bahkan kasus ini memang berakhir di pengadilan. Saking seremnya kasus ini sampai hakim pun itu menangis ngebacain kronologi kejadiannya, teman. Saking menyeram kasus ini, teman ya. Karena memang saking ngerinya, terutama soal apa yang terjadi dengan korbannya, apalagi salah satu korbannya itu memang berakhir jadi rendang, teman. Jadi kejadian ini semuanya bermula dari Muhammad Delphi, yang saat itu dia ini sebagai anak dari seorang dukun, yang mana dia ini memang dukun yang sangat terhormat di desa Perawang, Kabupaten Siak yang ada di Riau, teman. Dan nerusin bisnis, teman, dagang sate ibunya di kota lain, teman. Sedangkan Delphi saat itu kerjanya nggak menentu. Delphi ini anak yang selalu murung, pendiam, sering melamun, dan juga anak yang sangat tertutup, teman. Tapi saat itu ayahnya sering melibatkan Delphi ini dengan berbagai ritual perdukunan, teman. Dia ini pernah dimandikan dengan kembang 7 rupa dari 7 mata air karena ayahnya menganggap kalau Delphi ini bisa menerusin ilmu kebal ayahnya, teman. Karena saat itu ayahnya Delphi udah mulai sakit-sakitan, tapi syarat untuk nerusin ilmu ke ayahnya ini benar-benar enggak masuk akal, teman, atau enggak mudah, teman. Karena Delphi ini harus ngumpulin 7 pisang bocah laki-laki sehat yang enggak impoten. Itu tuh syarat awalnya, teman. Delphi merasa kalau syarat ini terlalu berat untuk dijalani, tapi karena udah sangat-sangat mengagumi sosok ayahnya sebagai dukun yang sakti di desanya, teman, yang dihormati masyarakatnya karena memang bisa menyembuhkan orang-orang dari berbagai penyakit, apalagi dengan keuntungan yang menjanjikan, teman. Ditambah Delphi juga saat itu cuma lulusan SD, memang sulit dapat kerjaan di luar sana, yang akhirnya secara perlahan-lahan dia ini mulai berpikir untuk nerusin ilmu ayahnya, teman, yang saat itu memang satu-satunya pilihan untuk dia teruskan. Di tahun 2010 ibu Delphi pun menghembuskan napas terakhirnya atau sudah meninggal, itu, teman. Sedangkan ayahnya saat itu sudah sakit-sakitan, jadi enggak ada yang nerusin. Akhirnya ayahnya pun itu balik ke kampung halamannya di desa Duri yang ada di Kabupaten Bengkalis, Riau, teman. Sedangkan Delphi saat itu mutusin untuk tinggal dengan salah satu kakaknya yang tinggal di Kabupaten Daun Hilir, Riau, untuk ngebantuin kakaknya jual sate gerobak di sana, teman. Terus setelah 3 tahun Delphi ini jual sate di sana, ternyata ambisinya Delphi ini untuk memenuhi syarat untuk nerusin ilmu ayahnya ternyata masih belum hilang juga, teman. Justru disinilah puncak yang memang akhirnya di bulan Januari tahun 2013 akhirnya dia memilih untuk memulai melakukan, karena saat itu kesempatan Delphi ini untuk mendapatkan pisang dari korban pertamanya memang saat itu sedang terbuka lebar, teman. Karena saat itu di sekitaran pangkalan gerobak satenya emang banyak anak-anak yang main. Bahkan Delphi ini udah kenal baik dengan salah satu bocah yang bernama Febrian Della, yang saat itu masih berusia 5 tahun, yang memang lokasi rumah dekat dengan pangkalan gerobak satenya si Delphi ini, teman. Disinilah Delphi ini secara diam-diam dia mengajak Febrian ini main ke kawasan semak-semak yang sepi, teman. Di sanalah dia ngabis nyawa dan ngambilin pisangnya itu dengan cara dipotong pakai cutter. Setelah itu tubuh Febrian pun itu dia kuburin seadanya, yang mana tempat itu juga memang tempat yang jarang dilalui orang, teman. Jadi disinilah akhirnya nemuin satu pisang korbannya, dan satu itu dia memang butuh 6 lagi. Tapi di sisi lain keluarga Febrian panik karena anaknya belum pulang, teman. Mereka pun itu sampai nyari Febrian, tapi setelah beberapa hari, bahkan beberapa bulan, dan setelah Febrian hilang memang nggak ada yang tahu, bahkan nggak ada yang curiga kalau pelakunya ini Delphi penjual sate dekat Febrian ini, teman.
Bahkan saat itu tubuh Febrian pun itu masih belum ditemukan juga, sedangkan Delpi saat itu langsung pindah tinggal dengan kakaknya yang satu lagi yang tinggal di Kabupaten Siak, Riau, teman-teman. Di sana Delpi ini bekerja sebagai tukang ngantar galon isi ulang. Selama kerja di situ, Delpi ini sering termenung dan melamun, teman-teman. Sampai beberapa kali ditegur dan ditanya dengan bosnya kenapa dia ini selalu termenung, karena memang itu merusak kinerja si Delpi ini, teman-teman. Tapi dia ini selalu menghindar menjawab dari pertanyaan bosnya, yang juga menghindar dari nasihat bosnya saat itu, teman-teman. Terus setelah 2 bulan kerja di sana, Delpi ini pamit ke bosnya, katanya kalau dia itu untuk jenguk ayahnya yang di Bengkalis karena sedang sakit, teman. Parahnya, bahkan Delpi minjem uang ke bosnya yang katanya untuk biaya pengobatan ayahnya, teman. Sampai di Bengkalis, Delpi justru nikah lari dengan pacarnya yang memang sudah pacaran dengan Delpi sejak mereka masih SMP, teman. Atas nama Dita Desmalasari, mereka ini nikah karena mereka berdua masih berusia 19 tahun yang saat itu, apalagi saat itu Dita sebagai anak sulung dari keluarganya yang memang kerja sebagai karyawan di laundry yang ternyata memang jadi harapan untuk keluarganya, teman-teman. Ini juga alasan kenapa orang tuanya ini nggak setuju, tapi karena Delpi ini memaksa, akhirnya Dita ini pun nurut untuk kawin lari, teman. Semenjak Dita jadi istrinya, disinilah Dita lah yang ngebantuin Delpi untuk nyari korban-korban selanjutnya untuk ngumpulin syarat untuk nerusin ilmu ayahnya, teman, yang memang harus cepat dia selesaikan sebelum ayahnya meninggal, teman ya, karena saat itu ayahnya Delpi itu memang sudah sakit-sakit parah, teman. Terus selama di Bengkalis, mereka ini nemuin korban baru yang berusia yang kurang lebih 40 tahun yang dikenal dengan panggilan Aci, teman. Yang mana Aci ini memang ngalamin keterbatasan mental, yang karena inilah mereka berdua ngelihat si Aci ini sebagai sasaran yang empuk, teman, untuk dijadikan korban selanjutnya untuk diambil pisangnya. Yang di bulan Juli di tahun 2003 mereka pun ngelakui yang mana mereka ini ngebawa si Aci sembahyang yang ada di desa. Di sana mereka mengeksekusi, memotong pisang Aci ini pakai cutter. Setelah itu tubuh si Aci ini mereka kuburin seadanya, yang memang di tempat yang jarang dilalui orang-orang, teman. Terus beberapa minggu kemudian, tepatnya di tanggal 2 Agustus tahun 2013, yang masih di wilayah Bengkalis, mereka pun nemuin korban ketiganya, teman. Bocah yang bernama Al Iksan yang masih berusia 9 tahun. Kebetulan saat itu Al Iksan ini dan teman-temannya yang memang sering mancing di sekitaran sungai yang ada di sana, teman. Jadi modus mereka berdua ini ngajak Iksan ini mancing ke suatu tempat yang sepi dengan iming-iming di sana banyak ikan katanya, teman ya. Karena memang sepi orang mancing, lalu mereka pun ngebawa Iksan ke sungai itu bonceng 3 pakai motor, dan disinilah Iksan ini dieksekusi dan pisangnya itu dipotong, teman, pakai cutter. Setelah itu mereka pun nguburin tubuh Iksan ini seadanya, teman. Dan sampai disinilah Delpi udah punya 3 pisang yang udah dia kumpulin dari korbannya, teman. Jadi dia ini masih berambisi untuk ngumpulin 4 lagi supaya sampai 7, teman-teman, sebelum ayahnya meninggal, teman. Sedangkan di sisi lain saat itu keluarga Iksan itu memang panik karena anaknya nggak pulang-pulang. Keluarganya pun yang dibantu dengan masyarakat desa itu nyari Iksan, tapi memang nggak pernah ditemukan untuk saat itu, teman. Akhirnya Delvin pun itu lagi dan lagi dengan gampangnya lolos. Setelah kejadian ini, Delvin dan Dita pun balik ke desa Pinang Sebatang Timur yang ada di Kabupaten Siak, tempat sebelumnya Delpi ini tinggal, tempat dia ini kerja galon isi ulang tadi, teman-teman. Tapi dia balik ke sana ini untuk nerusin untuk nyari mangsa selanjutnya, teman. Terus di tanggal 14 Agustus mereka pun nemui mangsa baru yang bernama Randy Hidayat, teman, yang saat itu masih berusia 10 tahun. Dan ini sebelumnya memang sudah kenal dengan Randy karena Randy sekolahnya itu di dekat rumah kakaknya Delpi, yaitu di SDN 08 Pinang Sebatang Timur yang ada di Kabupaten Siak, Riau. Mereka berdua pun ngelakui dengan modus nggak sengaja ketemu Randy dan ngajak Randy ini jalan-jalan pakai motor bonceng 3, teman. Karena memang sudah kenal sebelumnya dengan si Delpi ini. Terus di jalan mereka pun sempat berhenti ya di kedai atau di warung untuk membeli cutter dan kresek hitam yang pastinya untuk persiapan mengeksekusi si Randy ini, teman. Setelah itu mereka pun lanjut lagi di perjalanan. Saat melewati makam desa yang memang sepi, yang memang jarang dilalui orang-orang, Delpi ini tiba-tiba ngajak melihat makam yang katanya kalau dia ini mau ngelihat makam ibunya. Nyampe di makam mereka pun langsung mengeksekusi Randy, teman. Pisangnya itu pakai cutter dan pisangnya pun itu ditaruh ke kresek hitam yang memang sudah mereka siapkan, teman. Sedangkan tubuh Randy itu sama kayak korban-korban sebelumnya, jadi cuma dikuburin seadanya dan bekas galian tanahnya itu pun cuma ditutupi dengan daun-daun kering dan juga ranting-ranting pohon, teman.
Setelah kejadian ini, karena Randy ini nggak pulang-pulang, akhirnya orang tuanya dibantu masyarakat desa nyari Randy. Akhirnya setelah 2 hari Randy nggak ditemui, yang sampai udah dilaporkan juga ke polisi, tetap aja Randy nggak pernah ditemui, teman. Dan Delphi dengan mudahnya lagi dan lagi lolos. Bahkan saat itu Delphi ini bakal terus nargetin korban-korban selanjutnya. Setelah Delphi ini udah ngumpulin 4 pisang dari korbannya, di bulan Maret Delphi ini dapat kabar kalau ayahnya di Bengkalis itu sedang kritis, teman. Yang akhirnya Delphi pun ngajak Dita balik ke Bengkalis, yang ternyata sampai di sana ayahnya ternyata memang udah meninggal, teman. Tapi ternyata kepergian ayahnya itu nggak nyurutin semangatnya untuk ngelanjutin misinya, karena Delphi ternyata masih yakin kalau ilmu ayahnya tetap bisa diturunkan kalau dia ngumpulin 7 pisang, teman. Korbannya yang saat itu memang sisa 3 lagi. Lalu di tanggal 16 Maret 2013 mereka pun nemuin lagi korban kelimanya, yaitu bocah bernama Muhammad Akbar, teman, yang berasal dari Bengkalis, yang saat itu masih berusia 9 tahun dengan modus yang sama. Sebelumnya diajak jalan-jalan pakai motor bonceng 3, dan mereka pun ngelakui itu di kawasan hutan yang sepi, teman, yang memang jarang dilalui orang-orang di wilayah Bengkalis. Dan Muhammad Akbar pun sampai kayak korban-korban sebelumnya, jadi keluarganya nyariin dia tapi memang nggak pernah ditemukan, teman. Dan lagi di sini Delphi dan Dita lolos dengan gampangnya. Bahkan setelah itu semua Delphi Dita akhirnya cerai, karena ternyata Dita ini ngaku terpaksa ngelakuin apa yang disuruh dengan Delphi ini, teman. Karena memang diancam dengan Delphi ini, dan Dita juga ternyata udah nggak tahan, karena selama ini Dita ini ngelamin KDRT karena Delphi ini sering mukulin si Dita ini, teman. Setelah mereka pisah, Delphi ini balik lagi ke desanya di Desa Perawang yang ada di Kabupaten Siak Riau, karena di sana mau nyari teman yang bisa ngebantuin dia, teman. Karena di sana Delphi ini memang punya beberapa teman yang kiranya itu bisa membantu diajak kerjasama, teman. Terus setelah beberapa bulan nyari teman, akhirnya di bulan Juni yang udah masuk di tahun 2014, dia ini nemuin teman yang bernama Supian, yang warga desa di sana, teman, yang emang mau ikut diajak Delphi ini, karena Delphi ini memang menjanjikan upah 500.000 untuk 1 pisang korbannya, teman. Lagi pula saat itu Supian yang memang sedang butuh uang, makanya dia ini mengiyakan ajakan si Delphi ini, teman. Dan mereka pun langsung nyari korban selanjutnya di kawasan sungai yang ada di sana, karena di sungai itu memang sering anak-anak mandi di situ, teman. Mereka nemuin korban selanjutnya yang bernama Marjepan Gea. Ini bocah laki-laki yang masih berusia 8 tahun dengan modus ngajak Marjepan ini pergi naik motor untuk beli jajan di warung yang ada di sana, teman. Jadi yang namanya anak kecil diajak naik motor jalan-jalan, apalagi memang untuk jalan-jalan, pastinya menggiurkan, teman ya. Makanya ini mau diajak, pas diajak dengan Delphi, terus mereka pun itu membawa Marjepan jalan-jalan itu bonceng 3 naik motor, teman. Dan mereka yang memang berhenti di warung dan ngebeliin Marjepan ini kerupuk, yang mana itu memang jajanan terakhir Marjepan, teman. Di situ juga Delphi ini sekalian membeli cutter dan kresek hitam, dan pastinya untuk mengeksekusi si Marjepan ini, teman. Setelah itu mereka pun membawa Marjepan itu ke hutan dan yang sepi, dan di sanalah Marjepan ini dieksekusi, teman. Dan sama juga kayak korban-korban sebelumnya, Marjepan pun akhirnya dinyatakan hilang, yang memang nggak pernah ditemukan lagi, teman. Akhirnya mereka pun lagi dan lagi dengan gampangnya bisa lolos, teman ya. Bahkan untuk nyari korban selanjutnya, si Delphi ini ternyata nggak bisa ngebayar upah 500.000 ke Supian yang sebelumnya memang sudah dia janjikan, teman. Karena sebenarnya Delphi ini yang nggak punya uang sebesar itu, karena ini akhirnya mereka pun punya rencana yang lebih gila lagi, teman. Jadi mereka ini berencana untuk ngejual daging korbannya selanjutnya untuk ngebayar upahnya Supian ini, teman. Sungguh ide yang sangat gila sekali, teman. Lagi pula tangannya Supian memang udah terlanjur kotor ya dengan kasus tadi. Lagi pula dia juga memang sedang butuh uang, teman ya. Jadi memang gak ada pilihan lain, yang akhirnya Supian lagi dan lagi mengiyakan diajakkan si Delphi ini, teman. Terus di tanggal 18 Juli tahun 2014 mereka lagi dan lagi nyari korban selanjutnya di area sungai lagi, yang memang area sungai sering didatengin dengan anak-anak, yang akhirnya di sana mereka nemuin Deva, teman, yang bocah laki-laki yang masih berusia 10 tahun, yang saat itu dia ini memang sedang main dengan teman-temannya di sana, yang mana lokasi pun ini memang lokasi yang sepi, teman. Di sini mereka berdua ini udah mulai ceroboh karena mereka ini merasa udah terus-terusan berhasil, teman. Setelah melakukan aksinya beberapa kali terus si Delphi ini, jadinya di sini mereka memang udah
tanpa takut membawa Deva ini atau korbannya itu bonceng 3 pakai motor yang memang ngelewatin suatu desa yang ada di sana, teman. Bahkan mereka juga sempat berhenti di warung itu untuk beli cutter dan kresek hitam sambil membawa korbannya yang saat itu masih bocah, teman. Dengan polosnya memang modusnya mereka ini memang ngajak Deva ini untuk mancing ke spot yang katanya di sana banyak ikannya, teman. Jadi modusnya sebenarnya kurang lebih semuanya hampir sama, mirip-mirip. Setelah itu mereka pun ngebawa Deva itu ke sungai yang sepi di sana di teman. Dan juga pisangnya itu dipotong pakai cutter, bahkan di situ mereka pun memutilasi Deva dan mengambil daging dan jeroannya, teman. Dan mereka pun itu memasukkan jeroan dan dagingnya itu ke kresek hitam sampai 7 kresek hitam itu penuh dengan daging dan jeroan yang memang sudah siap mereka jual, teman. Di jalan pulang mereka menjual 6 kresek yang berisi daging dan jeroan itu dijual ke kedai tua yang rumah makan yang ada di pinggir jalan Desa Pinang Sebatang Timur, teman. Tapi mereka ngakunya kalau itu daging sapi dan semua daging akhirnya memang laku terjual sebanyak 6 kantong kresek dengan harga kurang lebih 200.000. Mereka mendapatkan uang. Dan satu kresek memang berisi pisang yang dibawa Delvi pulang. Delvi ini udah berhasil ngumpulin 7 pisang dari korban yang memang udah siap untuk menjalankan ritualnya, teman. Dengan ngumpulin ke-7 pisang tadi yang mau dimasukkan ke dalam suatu wadah yang memang udah berisi air yang dicampur dengan kembang 7 rupa yang katanya itu untuk air mandinya. Itulah ritual yang udah dia lakukan yang ternyata memang diperintahkan ayahnya sebelum ayah meninggal, teman. Supaya ilmu ayahnya itu diturunkan dia. Tapi dibalik itu semua di tanggal 20 Juli tahun 2014 keluarga Deva itu memang sedang sibuk-sibuknya nyari anaknya memang udah hilang selama 2 hari, teman. Bahkan saat itu seluruh warga Desa Pinang Sebatang Timur ini benar-benar heboh karena udah beberapa kali bocah lelaki hilang di desa itu, teman. Yang memang nggak pernah ditemukan, yang memang korbannya si Delvin ini. Bahkan saat itu seluruh warga Pinang Sebatang Timur ini benar-benar heboh, teman. Karena udah beberapa kali bocah lelaki di sana itu hilang, bahkan memang nggak pernah ditemukan, yang akhirnya berita soal kabar hilang bocah ini pun jadi berita besar, teman. Di sana polisi pun itu sampai turun tangan menyelidiki kehilangan para bocah ini. Untungnya saat itu warga ternyata ada yang ngelihat Delvi dan Supian ini membawa anak kecil pakai motor bonceng 3, teman. Dan kesaktian warga itu pun benar-benar jadi modal utama polisi untuk memburu mereka. Dan juga polisi dapat informasi dari temannya Marjepan Gia yang bernama Daud, yang mana Daud ini memang salah satu teman Deva saat mereka ini sedang main di pinggir sungai, teman. Yang mana Daud ini memang ngelihat kalau Deva itu diajak 2 lelaki, yang mana lelaki itu Delvi dan Sofian, teman. Berkat informasi tadi yang akhirnya dengan gampangnya polisi pun nangkep Delvin dan Sofian di rumah masing-masing, teman, yang ada di Desa Pinang Sebatang Timur, teman. Pada tanggal 22 Juli atau 4 hari setelah mereka ngelakuin aksi ke korban terakhirnya, yaitu si Deva, setelah diperiksa kepolisian akhirnya mereka berdua pun ngaku apa yang sudah mereka perbuat, teman. Bahkan Delvi juga mengakui kalau dia dan teman dan istrinya juga terlibat pernah ikut ngebantuin dia dalam melakukan aksinya, teman. Yang akhirnya Dita pun ditangkap polisi, dan Delvi juga akhirnya mengakui dan nunjukin di mana dia ngebuang dan nguburin para korban-korbannya, teman. Karena memang ke-7 korban saat itu belum ada satupun yang ditemukan, apalagi korban pertamanya Febrian Della yang udah dieksekusi setahun yang lalu, tepatnya di tahun 2013, teman. Yang saat itu masih jadi misteri kemana perginya si Febri Adela ini, yang akhir disinilah semuanya terungkap, teman. Dan di semua korban-korbannya ini memang ditemukan yang udah dalam keadaan tulang belulang. Kebanyakan semua orang tua korban disitulah udah pada ngumpul, benar-benar mereka ngerasa hancur dan kaget ternyata anak itu jadi mangsa si calon dukun ini, teman. Apalagi orang tua Deva setelah tahu ternyata anaknya juga jadi korbannya si Delvi ini. Bahkan yang lebih ngerinya lagi yang dirasakan dengan orang tua pas orang tuanya tahu ternyata mereka ini ngejual daging anaknya itu ke kedai tua untuk dikonsumsi orang-orang, teman. Karena kasus ini udah terbongkar, kedai ibu yang ngebeli daging itu tadi benar-benar kaget setelah dia tahu ternyata itu bukan daging sapi. Karena pengakuan awalnya dia sama sekali nggak curiga, tapi sempat ngerasa kalau daging itu terlalu empuk saat diolah jadi rendang, teman. Yang akhirnya memang dia hidangkan untuk keluarganya, teman. Jadi mereka sekeluarga udah makan daging manusia. Dan juga pengakuan dari pemilik kedai yang juga ngebeli daging yang jual dengan Delvi ini juga kaget, teman. Karena saat itu Ibu Irawati juga memang nggak curiga kalau daging itu bukan daging yang aneh-aneh. Memang saat itu Irawati ini ngebeli 3 kresek daging dari Delvi, teman. Yang ternyata setelah dibeli pun Irawati pun itu baru sadar isinya ternyata nggak ada dagingnya, tapi semuanya jeroan, teman. Abang Jerry sampai mual menceritakan ini, teman ya.
sebegitu teganya si Delpi ini melakukan ini, teman. Abang Jerry sampai mual menceritakan ini, hampir mau muntah, boy. Oke teman, kita lanjut. Yang akhirnya Irawati ini mengelola dagingnya dan hidangkan ke keluarganya, teman. Jadi mereka sekeluarga udah makan dan ngasih tahu ke keluarganya ternyata itu bukan daging sapi, teman. Disitulah mereka semuanya benar-benar kaget sampai muntah, gila. Pasti mereka ingat rasanya kayak gimana, teman. Tapi yang paling seremnya di sini yang dirasakan orang tua Deva setelah mereka tahu ternyata anak mereka berakhir jadi rendang manusia, teman. Karena perbuatan tidak manusiawi Delpi ini yang tega ngelakuin ini semua cuman untuk hal mitos yang dia percayai untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena ini mereka bertiga termasuk Delpi yang dianggap sebagai otak dari kasus ini. Mereka ini kena pasal berlapis yang cukup berat yang akhirnya hakim pun memutuskan hukuman mati untuk mereka bertiga, teman. Bahkan di pengadilan hakim pun sampai nangis pas ngebacain kronologi kejadian saat mereka ini ngelakuin aksinya ini, teman ya, yang masih bocil-bocil. Apalagi didengar kejadian itu semua orang tua para korban, ayah Delpi yang katanya dukun sakti. Jadi kalau mau nurusin ilmu jadi Delpi ini harus ngelakuin ini semua ke 7 korbannya, teman. Jadi timbul pertanyaan nih teman-teman ya, apakah bapaknya juga sudah melakukan hal yang sama kayak Delpi ini lakukan supaya dia dapat ilmu kayak sebelumnya? Ya mungkin aja Delpi ketahuan atau tapi bapaknya tidak ketahuan, teman ya. Ini kebanyakan Abang Jerry membahas kasus ini sampai mual, sampai mau muntah Abang Jerry, teman. Bukan Abang Jerry mengada-ngada, memang sampai merah mata Abang Jerry, mau muntah, boy ya. Ini bukan kita jijik, cuman kita prihatin dengan kasus ini, tapi ada sisi lain yang saking tragisnya, saking ekstrimnya si Delpi ini korban-korbannya, teman. Oke teman, mungkin cukup kita membahas kasus pada kali ini, teman. Semoga ada manfaat baik bagi orang tua yang menonton ini. Berhati-hatilah kepada anak-anaknya supaya jangan bermain di tempat yang sepi, teman ya. Semoga ada manfaat baik yang bisa dipetik dengan kasus ini. Mungkin cukup Abang Jerry membahas kasus ini. Jangan lupa untuk komen dan subscribe channel Abang Jerry. Yang sudah subscribe, Abang Jerry doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya tentunya, teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.